Jadi yang dipakai negara lain tuh ada salah satunya punya saya. Nah, itu senangnya minta ampun sampai meleleh air mata nengoknya. Dari kain pantang ini bisa meluas sampai ke menjuru dunia. Mama itu pernah cerita, dia bilang ini sepertinya udah nggak usah nunun lagi gitu, karena memang udah nggak ada nilainya di pasar itu, nggak ada yang mau beli gitu. Tenun ikat sintang sempat viral setelah dikenakan Presiden Jokowi dan pemimpin delegasi konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali. Penampilan Presiden tidak hanya membawa tenun ikat sintang ke panggung internasional, tetapi juga menggugah rasa bangga akan warisan budaya lokal. Satu di antara orang yang punya peranan penting membuat tenun ikat sintang semakin dikenal adalah Hetty Koes Endang. Tribuners, sekarang kita berada di rumah belajar kain pantang sintang, dan di rumah kain pantang sintang ini kita bisa mengenal kain pantang yang ada di Sintang dan juga pewarnaan dari kain pantang Sintang. Tribuners, kita sudah berada di rumah belajar kain pantang dan sudah bertemu dengan Kak Hetty Koes Endang, seorang penggiat kain pantang sekaligus founder kain pantang dan juga founder galeri kain pantang Sintang. Oke, nama lengkap saya Hetty Koes Endang, tapi memang tapi saya bukan artis ya. Nah, panggilan saya Hetty, saya sebagai penggiat kain pantang Sintang, yaitu saya sebagai owner dari Galeri Kain Pantang Sintang dan sebagai pendiri dari rumah belajar kain pantang yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, ini kita bergerak di bidang fashion, ya khususnya kain tenun atau kami kenal dengan kain pantang dengan bahasa lokal yang ada di Kabupaten Sintang, mungkin lebih skalanya Kalimantan Barat. Seperti itu. Kira-kira pada saat kapan atau pada saat momen kapan nih akhirnya kakak memutuskan untuk fokus ke kain pantang, atau mungkin ada background pendidikan yang memang mengharuskan kakak untuk bisa fokus ke kain pantang, atau bagaimana nih kak? Oke, sebenarnya gini, saya ini kan memang lahir terus berasal memang orang Dayak, dan orang Dayak, asli orang Dayak yang punya sebenarnya seni dan budaya gitu. Nah, saya melihat dulu sejak saya kecil, saya sering melihat orang tua saya itu sering main kecapi, ya, main kecapi dan segala hal. Hetty tertarik menjadi penggiat kain pantang setelah melihat fenomena sulitnya pemasaran. Sementara, kain ini merupakan warisan nenek moyangnya secara turun-temurun. Momentum untuk fokus pada pengembangan kain pantang Sintang didapatnya saat menjadi guru penggerak di Lasem. Setelah pulang, dirinya bertekad untuk mengangkat kembali kejayaan kain pantang. Saya pernah melamar sebuah kerja itu sebagai sarjana penggerak di perdesaan. Itu yang diinisiasi oleh Kemenpora, Kementerian Pemuda Olahraga. Nah, waktu itu saya lulus dan saya ditempatkan di Jawa Tengah, di Rembang, dan di situ adalah batik Lasem. Nah, saya melihat bahwa batik Lasem itu dia tumbuh dari dia dari rumahan, home industry, yang dia dari rumahan tetapi dia bisa dikenal secara luas. Akhirnya saya balik ke Kalimantan, 2 tahun saya di sana, saya balik ke Kalimantan. Terus saya bekerja di lembaga ini koperasi. Saya melihat bahwa ternyata setelah saya balik, saya bertemu dengan melihat mama ini menenun. Terus kok ini saya melihat ini menarik. Ini kayaknya ini bisa dikembangkan dan punya nilai. Nah,
Saya lihat ini mulai ditinggalkan karena sulitnya pemasaran. Dulu itu hanya memasarkan kain tenun ini hanya pergi ke kantor-kantor. Bahkan dari kampung datang ke sini udah mengeluarkan uang minyak, ya, mengeluarkan biaya, tapi itu juga belum tentu dibeli. Semula, Hetty menjual kain pantang kepada rekan kerjanya di sebuah koperasi. Hetty juga memposting produk kain pantang di media sosial pribadi miliknya. Berjalannya waktu, kecintaan Hetty ke kain pantang semakin kuat. Hingga akhirnya dia memutuskan resign dari tempat kerja dan fokus ke pengembangan kain pantang. Saya sambil kerja pada waktu itu, saya sambil kerja ya pelan-pelan, saya main media sosial, Instagram pribadi, WhatsApp pribadi, terus ya biasa kan teman-teman ada nggak ini apa? Kalau ada tenun mereka ingat saya karena saya suka pakai. Tahun 2014, 15, nah mulai di situ pelan-pelan. Jadi perjalanannya tuh panjang itu cerita awalnya, sehingga momentum-momentum itu dengan sendirinya semakin saya jalani, semakin lama saya semakin menemukan ternyata fashion saya di sini. Akhirnya saya memilih resign dari tempat kerja. Hetty semakin yakin keputusannya untuk fokus di kain pantang adalah pilihan yang benar setelah kain pantang viral karena digunakan oleh Presiden Jokowi dan tamu VVIP pada gala dinner konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali, Minggu 19 Mei 2024. Nah, saya nggak tahu, tiba-tiba sekitar 15 menit sebelumnya pas Bapak Jokowi keluar, kan ada nonton di Metro TV, ditelepon dari sana, Mbak Hetty itu coba itu nonton di Metro TV, bajunya ibu dipakai oleh Bapak Presiden. Wah, saya syok, saya kaget, wah benar nih. Akhirnya saya lihat itu benar Pak Jokowi pakai baju. Wah, saya itu ya ini saya nggak pernah tahu ya, itu saya kaget. Dan ya karena saya merasa begini, saya di sisi lain saya kaget itu bisa dipakai oleh orang nomor 1 di Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, bahwa ternyata produk lokal juga kita punya kualitas ketika kita benar-benar fokus dan benar-benar tulus, ya memang dari hati. Dan ini perjalanan yang 10 tahun yang saya jalani, yang dengan luar biasa. 1 tahun nggak pernah ada order semenjak COVID, itu hanya dipajang di rumah, itu pernah. Tetapi karena saya suka dan saya cinta bahwa ini adalah pelestarian budaya, harus saya jaga. Saya harus terus konsisten, gitu. Mungkin kalau saya bicara dulu secara secara ekonominya, mungkin dulu saya nggak akan, Pak Jokowi sampai hari ini mungkin dia nggak akan tahu bahwa ada kain pantang. Tetapi karena saya, ini saya harus tetap terus konsisten, pewarnaan alami, ya saya harus kita jaga, pelestarian budaya harus kita jaga, terus saja jalan. Nah ternyata nilai ekonominya datang dengan sendirinya, gitu. Dan akhirnya dikenal oleh Bapak Jokowi dan dikenal secara luas. Dan sampai hari ini saya juga diundang di dunia internasional, seperti saya diundang menjadi pembicara di Malaysia mengenalkan kain pantang. Dan saya bangga, saya bukan membawa nama Kalimantan Barat, tetapi saya bawa nama Indonesia. Itu yang membuat saya tuh bangga, gitu. Bagaimana hal yang kecil saya lakukan dulu, tetapi hari ini saya membawa nama Indonesia. Itu yang membuat saya bangga, gitu, sampai hari ini. Sehingga hari ini beberapa produk saya itu ada di Philadelphia. Nah itu kain pantang, gitu. Orang mengenalnya kain pantang, dan itu namanya Kalimantan Indonesia. Nah waktu di KTT di gala dinner itu, saya melihat di video itu diputar di 172 negara, itu hanya menyebut 2, Sintang dan Bali. Betapa gitu, hanya gara-gara ini pakai kain outfitnya ini pakai kain pantang, nyebutnya Sintang, gitu. Itu kan punya kebanggaan nih sebagai orang Kalimantan. Saya gitu, jadi saya ya ampun, jadi dulu tuh saya nggak pernah kepikiran bahwa saya dulu nulis Sintang. Saya juga nggak tahu kenapa galeri kain pantang Sintang. Saya membawa nama daerah kan di brand itu, kan sampai hari ini Sintang. Dan itu Sintang di mana? Bicara orang, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat di mana? Indonesia. Nah ya sehingga
Sintang nih ya seperti ini, seperti Bali, jadi Kalimantan tuh seperti Sintang ya, punya Kalimantan. Nah, hari ini juga orang mengenal Kalimantan, ya juga mengenalnya, oh Sintang ya di mana, Kalimantan Barat. Nah, itu saya punya kebanggaan tersendiri. Dan ya itulah yang membuat saya rasa, oh ternyata hal kecil yang pernah saya lakukan, ternyata ini bisa berdampak secara luas. Nah, yang itu yang saya nggak pernah nyangka gitu. Tetapi setelah saya jalani, ya akhirnya saya menyadari, ya sudah ini wajar, karena saya sudah melakukannya ini dengan baik, dengan konsisten, ya akhirnya saya mendapatkan seperti ini. Mungkin kalau dulu saya tidak tekun, tidak konsisten, ya enggak juga seperti hari ini, tapi ya itulah perjalanan. Maka saya selalu punya quotes bahwa hidup adalah perjalanan. Ketika hidup adalah perjalanan, jalani saja. Jadi kita melakukan hal apa yang sudah kita lakukan dengan baik, nah sisanya Tuhanlah yang melakukan dengan baik. Begitu. Wah, hebat sekali Kak Hetty, ini sampai merinding dengar cerita dari Kak Hetty ini. Karena perjalanannya tidak mudah sampai ya begitu. Oke, baik. Nah Kak, itu dalam waktu 1 bulan itu Kakak memproduksi berapa banyak kain pantang Kak? Jadi waktu perjalanan itu sebenarnya begini, waktu dalam 1 bulan itu kan waktu saya melihat koleksi saya itu kan memang yaitu ya koleksi Galeri Kain Pantang itu mau ada pembeli atau enggak, kami itu tetap produksi. Kak saya itu tetap buat, tetap inovasi gitu. Jadi produk-produkku pada waktu itu tuh udah ada beberapa set yang sudah tersedia, sehingga pada waktu 1 bulan itu saya tinggal menambahkan yang tersisa dan ukuran-ukuran yang sesuai permintaan itu. Sehingga pada waktu itu nggak salah saya ada sekitar ya 30-an lah, 30-an set lah untuk untuk kain pantangnya gitu. Ya dia ada stola, terus ada ada kain yang besar gitu. Karena memang dia beda-beda ukuran. Seperti yang punya Bapak Jokowi itu kan memang request khusus, yang ukuran memang 3 meter, ukuran seperti ini. Nah, yang untuk yang beberapa itu kan dia cukup 2 kain besar, misalnya 1 stola seperti itu. Nah, sekitar ya ada kurang lebih itulah 30-an dengan yang ada yang kecil, ada yang besar begitu. Oke, baik. Nah Kak, selain mungkin di prosesnya yang lumayan ketat tadi Kak, ini kira-kira tantangan apa lagi Kak yang Kakak hadapi selama proses produksi untuk acara KTT WWF kemarin? Proses produksi itu sebenarnya bagaimana mengubah mindset para artisan, bahwa sekarang kita itu apapun ya, produk apapun, kita itu sudah tidak bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi kita melihat apa yang diinginkan oleh pasar. Itu yang tantangan yang terberat pada hari ini. Bagaimana produk lokal yang seperti ini agar terus diminati oleh pasar, kita harus terus berinovasi. Seperti apa gitu. Nah, karena memang begini, terkadang kita menganggap ini kan lokal gitu kan. Ini seperti misalnya prosesnya buatnya susah dan segala hal. Tetapi dalam proses pembuatan itu kita harus jaga kualitas. Karena gini, karena apa? Karena gini, kalau dah kualitasnya harus kita jaga, terus ini produk lokal, itu kan dia bisa dengan sendirinya. Tetapi ini sudah produk lokal, kualitasnya juga kurang baik. Nah, tantangan-tantangan itu yang paling sulit. Bagaimana para artisan terus menjaga kualitas. Nah, karena jujur ini teknik manual, kita tidak bicara komersil. Kalau kamu bicara komersil, ujung-ujungnya apa? Buatnya sembarangan. Ya udah gitu. Kalau buat sembarangan, otomatis karena sekarang udah banyak. Sekarang kita lihat, sekarang bicara tenun ikat Sintang. Kalau di pasaran, emang kamu ngerti yang mana sekarang asli mana enggak? Iya betul. Sekarang pertanyaan di mana? Gitu. Nah itu yang terberat saat ini. Bagaimana para customer nih dia paham nggak nih? Jadi jangan tenun ikat kok harganya mahal ya, tenun ikat kok harganya ini murah ya, udah nggak bisa. Karena apa? Mungkin orang melihat ya tenun ikat secara ini aja, tetapi dia nggak tahu nih ini bagaimana. Makanya di produk kami selalu siapa sih penenunnya, siapa nih artisannya, proses pembuatannya berapa lama, pewarnanya dari apa.
motifnya apa. Karena kalau dia teknik manual, orang ini akan tahu arti motifnya apa. Karena sebelum dibuat, para artisan ini dia udah ngonsep motif yang akan dia buat. Jadi kita nggak bisa, ada beberapa, ya itu tantangan saat ini, bagaimana orang bisa menduplikat, ya. Misalnya, wah ini motif sintang, misalnya, tenun ikat. Tapi kalau kita ininya gimana, itu tantangan terberat, karena orang sekarang tuh bicara komersil. Mungkin sekarang kita bicara tenun ikat udah banyak, kamu mungkin acara event-event ini, oh tenun ikat sintang, oh di sini tenun ikat sintang, tenun ikat sintang. Sekarang kita taunya yang memang benar-benar yang harus kita promosikan, yang harus kita jaga, yang harus benar-benar kita ini nih yang mana. Itu yang sekarang sulit dan tantangan terberat. Karena jangan sampai orang nggak tahu, justru dia mempromosikan misalnya secara luas, menginikan justru itu ya bukan yang asli misalnya, karena ketidaktahuan. Mungkin penting untuk sekarang mungkin para customer, bagaimana para customer juga harus melihat produk lokal, bukan seperti kain pantang atau tenun. Untuk saat ini harus tahu nih asal usulnya, misalnya ini prosesnya, pembuatannya, ini dari mana nih. Itu tuh penting, karena kan kita juga kalau kayak gini kan ya dengan harga, misalnya harganya lumayan ya, jadi dipakai dan orang customernya pakai yang tidak sesuai kan kasihan juga. Nah ini tantangan bagi kami yang memang bagaimana pengen kami melestarikan, bagaimana pengen kita tuh pengennya orang-orang itu pakai produk yang asli, tiba-tiba karena banyaknya plagiat-plagiat mungkin itu orang karena nggak tahu tadi, jadi orang ya asal tenun ikat aja, tenun ikat sintang nih, tenun ikat sintang harganya segini, kan susah itu. Itu tantangan terberat untuk kami sebagai pelaku UMKM-nya. Bagaimana ini udah susah payah kita bangun, kita kenalkan, tiba-tiba di luar sana justru orang makainya yang buatan mesin. Nah itu tantangan terberat, dan itu juga berdampak ke para artisan. Para artisan kalau dia membuat satu ini misalnya ya, dia bisa menghasilkan itu lumayan, misalnya 500 atau berapa gitu. Tetapi kalau dia buatan mesin, orang bisa jual satu kain ini 80.000. Berarti kan dampak untuk para artisan langsung, pengrajin di daerah itu nggak ada kalau yang dia bukan asli. Jadi justrunya itu ya untuk segelintir orang saja. Nah, dengan KTT kemarin, dengan acara seperti itu, karena ini adalah teknik manual, yang terdampak itu 150 artisannya, gitu. Mungkin kalau dia ini bukan tenun buatan manual, saya rasa cukup satu kain aja di printing, ya satu orang punya. Tapi kalau ini kan orang banyak, itu yang harus kita terus edukasi, bahwa produk-produk artisan seperti inilah yang harus kita angkat, kita jaga bersama ya dengan cara kita masing-masing, ya termasuk seperti Tribun ini sudah bagian untuk melestarikan budaya Indonesia supaya orang mengenalnya lebih luas. Nah ini mungkin cara-cara seperti ini. Kebahagiaan tak hanya dirasakan Hetty, artisan yang membuat kain juga turut berbahagia. Kalau yang dipakai Jokowi bukan saya yang bikin, kawan. Nah, jadi yang dipakai negara lain tuh ada salah satunya punya saya. Itu senangnya minta ampun sampai meleleh air mata nengoknya. Sudah lebih dari 30 tahun membuat kain pantang. Ilmunya dia peroleh dari orang tua secara turun-temurun. Ibu menjadi seorang artisan dari kain pantang sintang ini sejak kapan, Bu? Sejak awalnya mulai dari SD sih suka bantu mama gulung benang yang udah diwarna, kita gulung per lembar. Nah, habis itu kan sekolah, udah sekolah tuh ikut bapak tugas kemana-mana kan pindah. Nah, habis itu pulang ke kampung baru kita lanjutkan lagi itunya. Nah, dari tahun 2000 dari tahun 1997 1997 ya, Bu? Iya.
dari situ lah. Oke, baik. Kalau boleh tahu itu waktu itu Ibu umur berapa, Bu? Umur 25 tahun. 25 tahun. Iya. Baik. Nah, itu awal mula Ibu belajar itu memang dari turun-temurun keluarga kah? Atau bagaimana? Turun-temurun keluarga dari mama sampai ke saya lah. Ya. Berarti Ibu sampai sekarang ya, Bu? Iya, sampai menjadi sekarang. artisan kain pantang. Iya. Oke. Nah, untuk mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit pengalaman Ibu nih. Mungkin dari perjalanan Ibu selama menjadi artisan kain pantang itu kira-kira bagaimana suka dukanya, Bu? Suka dukanya itu pertama belajar ya. Pertama belajar karena nyusun benang tuh enggak gampang ya. Kalau kita mau bikin motif ini, hitungan benangnya sampai satu motif itu, kalau kita bilang motif itu buah kain. Nah, dari satu buah kain tuh kita ngitungnya sampai 39 lembar benang baru bisa kita itu. Nah, kalau kita mau selebar 165 tuh kita harus kalikan 39 dikali berapa gitu. Nah, dengan kita nyampaikan 65 meter tuh. Gitu ya. Gitu dia. Habis itu sukanya tuh kita bisa bantu suami untuk ngungkus anak. Itulah sukanya. Dalam perjalanan sampai dia sekarang tuh ya ginilah, sampai bisa dikenal juga dari kain pantangnya. Ya. Baik. Nah, Bu, ini kan kalau bisa mungkin menarik ke belakang lagi, kalau kain pantang di zaman dulu kan itu masih orang-orang masih belum terlalu banyak tahu, atau mungkin orang-orang masih belum terlalu banyak mengenal kain pantang, hingga sampai sekarang itu akhirnya orang-orang tuh bisa mengenal kain pantang secara luas. Nah, menurut Ibu itu bagaimana, Bu? Menurut saya dari zaman kami dulu tuh, kami pertama bikin sal dulu kan. Bikin sal, masar kain tuh saja ndak gampang lah tuh kan. Kami berjalan dari kampung tuh dulunya pakai oplet katanya kan. Habis itu kami jualannya tuh ke kantor-kantor jalan kaki. Nah, ya kalau dibeli, kalau ndak dibeli ya balik. Windy Prihastari, Ketua PJ Dekranasda Kalbar, menyampaikan kebahagiaannya terkait kain pantang Sintang yang semakin mendunia. Windy menegaskan komitmennya untuk mengangkat wastra Kalimantan Barat hingga ke seluruh dunia. Nah, itu yang sangat membanggakan Kalimantan Barat, karena dari sekian banyak tenun seluruh Indonesia yang sudah dikurasi dari awal dan sudah terpilih, itu yang dipilih adalah Kalimantan Barat, khususnya tenun ikat Sintang. Nah, memang dari segi promosi dan kemudian perkenalan tenun-tenun Kalimantan Barat ini sudah sangat banyak diminati ya. Dan menggambarkan bahwa bukan hanya secara nasional, bahkan internasional sudah mengakui bagusnya wastra Kalimantan Barat, khususnya tenun-tenun yang ada di Kalimantan Barat. Tujuan kita yang pertama memang dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kalbar sendiri melalui UMKM dan khususnya para perajin dan pelaku ekonomi kreatif yang membindangi tersebut ya, khusus di fashion, di wastra dan kriya ya. Nah, itu tentunya kita bersama-sama bersama stakeholder yang lain. Sekarang juga sudah banyak program-program pendampingan dari
berbagai macam BUMN, BUMD untuk mendampingin para perajin-perajin dan juga untuk melestarikan dalam hal termasuk di dalamnya mempersiapkan para perajin-perajin yang muda-muda dari generasi muda. Baik, dan sejauh mana nih Bu kira-kira peran dari pemerintah dalam membantu para penenun ataupun mungkin artisan dalam memasarkan produknya ke pasar internasional Ibu? Iya, tentunya melalui Dekranasda Kabupaten Kota kita bekerja sama dalam mengikuti pameran-pameran baik itu di nasional maupun di internasional, dan pameran itu bukan hanya secara offline ya, tapi juga telah kita lakukan sejak 2020 ada platform yang menjual secara online. Nah, di situ juga kita menghadirkan fasilitasi narasumber jika ingin bertanya dari mana dan bahan apa serta pewarna apa yang ada di sana. Termasuk di Dekranasda ini pada saat ini kita sudah memfasilitasi ketika ada kunjungan dalam jumlah besar, kita memfasilitasi seorang desainer ya yang ada di Kalimantan Barat, baik itu desainer yang sudah terkenal maupun memberi kesempatan para desainer-desainer muda agar bisa melayani dan memberikan fasilitas kepada pengunjung. Kadang-kadang kan ini kan kainnya selembar gini ya, belum tahu mereka ini bisa dibikin apa. Nah, itu langsung bisa didesainkan. Bahkan dengan jasa jahit langsung yang nanti hasilnya dikirim juga bisa nanti. Jadi ibaratnya on the spot di Dekranasda, wisatawan atau pengunjung tidak bingung lagi membuat model seperti apa, disesuaikan dengan keinginan, dan tentunya biasa kalau desainer kan dengan karakter ya. Baik. Nah, Ibu ini sebagai closing statement, ini mungkin ada pesan-pesan ataupun mungkin harapan yang Ibu sampaikan terhadap artisan ataupun mungkin penenun dan wastra di Kalimantan Barat ini seperti apa nih untuk kedepannya? Iya. Dalam memperkenalkan kemudian mengembangkan potensi wastra di Kalimantan Barat ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus dilakukan bersama, kolaborasi dan sinergi, tentunya secara pentahelik. Saya berterima kasih terhadap semua pihak yang telah ikut membantu dalam memperkenalkan wastra di Kalimantan Barat, kebanggaan di Kalimantan Barat yang sekarang ini sangat diminati oleh masyarakat bukan hanya secara nasional bahkan internasional. Kita harus menjaga kualitas dan mutu dari wastra kita sendiri, yaitu dengan menjaga kelestariannya, mempersiapkan regenerasi dari perajin-perajinnya, dan yang tidak kalah penting harus sering mempromosikan wastra ini, baik mempromosikan melalui kegiatan-kegiatan, acara-acara maupun langsung dipakai sendiri sehari-hari. Jangan bosan untuk mempromosikan wastra dari Kalimantan Barat, karena kalau kita tidak show up, tidak mempromosikan, tidak akan dikenal dan tidak akan majunya perkembangan dari wastra Kalimantan Barat. Karena kita di sini ingin mengembangkan UMKM yang bergerak di bidang wastra, di bidang kriya dan di bidang pelaksanaan hasil-hasil kerajinan yang lain. Untuk itu mari bergerak bersama memperkenalkan wastra Kalimantan Barat dan menjadikan salah satu sektor perekonomian di Kalimantan Barat yang menjadi salah satu sektor andalan. Sekian video kita kali ini, ikuti terus perjalanan kita di channel YouTube Tribun Pontianak.